Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pemirsa Sultan TV semua dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini Bincang Hari Ini kembali spesial edisi Hari Pers Nasional. Sekali lagi kami segenap kru mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2022. Pemirsa, senang rasanya jumpa lagi bersama saya Mulyani Pratiwi SW dalam Bincang Hari Ini, Rabu 9 Februari 2022. Kita akan membahas terkait citizen jurnalis dan juga kebebasan berekspresi. Ini menarik sekali. Karena di Hari Pers Nasional ini jika kita lihat ke belakang perjalanan dan juga sejarah pers di Indonesia memiliki goretan yang cukup panjang. Mulai dari berita dan penalaran politik di Batavia pada tahun 1744 yang menjadi media massa pertama di Indonesia disiarkan. Dan seiring perkembangannya, pers dan juga media tentu mengalami perkembangan yang juga mengikuti era digitalisasi saat ini karena kita sudah masuk ke era 4.0. Nah, ini melahirkan sebuah digitalisasi, pergeseran media begitu, juga melahirkan citizen jurnalis. Lalu bagaimana sebetulnya peranan pers di era digital jika semua orang saat ini seolah bisa atau mudah mengakses dirinya sebagai pers ataupun juga jurnalis. Nah, kita akan membahas ini. Narasumber kita yang juga spesial tentunya ada Mas Jody Yudono selaku Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia. Selamat pagi Om Jo ya dipanggilnya. Selamat pagi Om Jo. Apa aja. Selamat pagi TV. Selamat pagi semuanya yang sedang menyaksikan Sultan TV. Oke, Om Jo ini kalau boleh tahu Om Jo posisi lagi di mana nih? Lagi di rumah. Karena khusus menunggu TV untuk berbincang-bincang pagi hari ini. Wah, luar biasa. Oh, tapi tadi pagi sudah ada yang nelpon saya dari RRI 3. Oke. Untuk pembahasan yang sama ya, Mas Om Jo ya? Iya, menyambut Hari Pers. Menyambut Hari Pers, baik. Kalau begitu, sebelum kita terjun ke dalam perbincangan hari ini, boleh dong Om Jo disapa pemirsa dan juga para insan pers tentunya yang saat ini mungkin sedang menyaksikan. Sampaikan nggak Om Jo untuk teman-teman pers di luar sana? Oke, selamat pagi para pemirsa umumnya dan khususnya para wartawan yang sedang menyaksikan program acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, setidaknya membuka cakrawala kita lebih luas lagi, sehingga bisa memahami apa sebetulnya yang sedang terjadi di dunia media kita, dunia pers kita hari ini. Apakah masa depan kita akan lebih baik atau justru mencemaskan? Nanti kita ikuti perbincangan ini ya. Oke. Om Jo, ini penasaran. Om Jo sebelumnya dalam keadaan sehat ya, ini kayaknya semangat gitu, cerah ceria begitu ya? Oh, saya selalu semangat. Supaya harus ya? Kawan-kawan Iwo khususnya itu tertular semangatnya oleh saya. Wah, luar biasa. Ketum gitu loh ya kan? Iya. Oke, Om Jo. Pengen tahu juga, pasti pemirsa di luar sana penasaran. Bagi segelintir masyarakat yang sudah mengenal kiprah seorang Om Jo ini udah nggak usah diragukan lagi gitu ya. Tapi boleh Tapi ada yang masih ragu-ragu kok. Wah, masih ada yang ragu-ragu. Oke, sekarang kita reminder. Sebetulnya seorang Om Jo ini sudah berapa lama sih Om berkecimpung di dunia pers? Sejak kapan Om? Saya mulai menulis itu ya. Mulai akhir tahun 80-an, kemudian saya bekerja di kelompok Kompas Gramedia itu tahun 90. Oke. Termasuk golongan wartawan senior begitu ya, jurnalis senior. Ya, untuk tidak mengatakan tua ya.
lebih halus gitu ya Om ya, daripada dikatakan veteran begitu. Oke, Om Jo. Nah, dari perjalanan karir Om Jo yang juga panjang, dikatakan tadi di akhir 80-an sudah mulai. Om Jo melihat gak ada perkembangan di dalam dunia pers yang mungkin secara signifikan Om Jo rasakan sendiri? Boleh di-share nggak Om Jo? Iya, awal-awal saya menjadi wartawan di tahun 90-an itu saya merasa sangat bangga menjadi wartawan. Oke. Barangkali alasannya karena masih sedikit yang jadi wartawan. Kemudian waktu itu, apalagi saya bekerja di Kompas Gramedia ya, saya bekerja di tabloid Citra waktu itu. Itu bangga sekali karena apa? Karena kita tidak bisa dibeli oleh siapapun. Bahkan kita itu bisa neraktir narasumber kita. Waktu itu kan saya bekerja di tabloid Citra Musik. Jadi kolega saya itu adalah para musisi, para artis itu kan. Nah kita yang traktir mereka tuh. Kan pernah saya naik kapal pesiar di Malaysia, di Singapura sampai Langkawi. Itu isinya wartawan-wartawan Malaysia waktu itu. Kita tuh yang ngebosin mereka. Dan itu sangat bangga gitu kan. Nah tapi apa yang terjadi kemudian di awal-awal tahun 2000, itu dunia wartawan berubah. Kita menjadi subordinat, menjadi bagian yang terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi terutama ya, politik. Terus kita menjadi tertekan oleh urusan-urusan yang tidak seharusnya bisa mengkooptasi kita. Tapi terutama di bidang ekonomi itu sangat mengkooptasi kita, para wartawan. Karena apa? Karena kekuasaan tertinggi waktu awal-awal saya jadi wartawan itu adalah pemimpin redaksi, ya. Tapi kemudian di awal 2000-an yang menjadi jagoan di sebuah media itu bukan pemimpin redaksi, tetapi orang bisnis, ya. Semua urusan media itu akhirnya dikuasakan oleh orang bisnis. Bisnislah yang mengatur semua urusan media. Sampai-sampai misalnya ada sebuah perusahaan yang sedang bersengketa atau berkasus dengan masyarakat. Kalau perusahaan itu kemudian memasang iklan, kita itu jadi nggak enak untuk memberitakan. Itu situasinya saya kira sampai hari ini itu masih berlangsung. Dan itu menurut saya menyedihkan. Bagaimana dunia ekonomi ya, dunia politik, bahkan agama ya, pernah mengoptasi dunia media sehingga dunia media betul-betul menjadi pesakitan gitu loh, menjadi kalah. Dan inilah sebetulnya yang menjadi tantangan kita bersama. Apa yang terjadi kemudian ketika media menjadi subordinat dari berbagai aspek kehidupan ini? Masyarakat tidak percaya kepada media. Karena apa? Karena beritanya mudah didikte oleh press release ya. Ini berkaitan juga dengan menjaburnya bisnis PR ya. Bisnis PR yang kemudian menyeragamkan semua berita. Ketika para wartawan mendapatkan rilis dan kemudian juga mendapatkan barangkali imbalan, itu betul-betul menyeragamkan pemberitaan di media. Nah, sekarang tumbuhlah apa yang disebut citizen journalism. Jurnalisme itu adalah bagian dari ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karenanya mereka kemudian membuat berita sendiri, ya, sebagai perlawanan dari dunia media yang stuck, yang membosankan, yang tidak ada apa-apanya. Gitu. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kawan-kawan media, wartawan menunjukkan kembali eksistensinya sebagai penyampai pesan. Ya, ingat ya, para wartawan itu adalah mewarisi tugas-tugas kenabian, ya, penyampai pesan kebenaran. Jadi mari kita tegakkan kembali, ya, tugas-tugas itu, tugas-tugas penyampai kebenaran yang tidak boleh terkooptasi oleh siapapun.
Gitu. Oke, Om Jo. Artinya kehadiran citizen jurnalis ini merupakan sebagai bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pers yang saat ini bisa dikatakan ruang lingkup atau geraknya itu kian menyempit karena adanya pengaruh-pengaruh luar tadi, bisnis, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal Om Jo sendiri sebagai seorang wartawan yang sudah terjun di dalam dunia pers sejak lama, melihat fenomena citizen jurnalis ini seperti apa sih tanggapannya Om Jo? Apakah kemudian kalau tadi kan diceritakan bahwa Om Jo merasa menjadi wartawan itu ada pride tersendiri begitu ya. Ketika bermunculan nih citizen jurnalis, apakah pada akhirnya kalau Om sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah pada akhirnya wah peran pers tergeserkan nih atau menjadi ancaman atau bahkan mungkin bisa dilihat sebagai peluang? Bagaimana Om Jo? Gini, situasi yang sedang kita alami ini adalah sebuah keniscayaan zaman. Memang barangkali kalau ngomongin takdir ya, inilah takdir yang harus dijalani oleh dunia media di seluruh dunia. Karena awal dari munculnya citizen journalism kan juga di Amerika, di Eropa gitu kan. Artinya situasi yang dialami oleh kita hari ini juga pernah dialami oleh Amerika, oleh Eropa dan seluruh dunia, bagaimana media gempur kooptasi atau disubordinasikan oleh kepentingan-kepentingan tadi. Nah, munculnya citizen journalism itu adalah sekarang menjadi tantangan sebenarnya bagi kawan-kawan yang masih memelihara idealisme, ya, idealisme seorang jurnalis yang harus menjadi penyampai pesan sebagai messenger. Nah, tapi sungguh berat ya tugas wartawan untuk menegakkan kembali eksistensi mereka. Karena apa? Karena di sekitar dunia jurnalis ini itu kan sudah terkepung oleh begitu hebatnya ya kekuatan-kekuatan yang yang menguasai itu tadi jurnalistik itu seperti ekonomi ya dengan kekuatan uangnya bisa mendikte. Aku nggak mau berita kayak gini nih uangnya buat iklan, gitu kan? Dari dunia politik, kalau kamu masih memberitakan ini, misalnya, aku akan kerahkan massa, gitu kan, untuk mendemo kantormu. Dan ini, tapi kita harus menegakkan kembali eksistensi kita supaya apa? Peran wartawan itu adalah ikut mewarnai hitam putihnya sebuah bangsa. Bahkan wajah dunia hari ini diantaranya adalah karena peran dari pers. Kita sekarang sedang menghadapi sebuah dunia yang anomali, dunia yang kisruh, dunia yang kacau balau. Sekarang di belahan Eropa, ya antara Rusia dengan NATO sedang panas, Cina dengan beberapa bangsa di Asia Tenggara juga sedang panas, semuanya panas. Di Indonesia juga belum pernah henti-henti ini persengketaan antara kelompok A dan B. Itu saya kira andil dari wartawan juga ada. Artinya karena wartawan ya dunia media itu tidak menampakkan wajah atau jati dirinya sebagai penyampai pesan itu, tetapi karena sudah terkooptasi oleh golongan-golongan itu tadi. Sehingga sekarang di dunia pers pun saya yakin itu terbelah antara media yang pro golongan A dan yang pro golongan B. Mari kita tegakkan kembali. Kita harus independen ya sebagai seorang wartawan dan juga memiliki sikap bahwa kita adalah penyampai pesan kebenaran. Oke, itu dia Om Jo. Nah, pers sepatutnya berada atau berdiri sendiri di tengah begitu ya Om Jo untuk bisa melihat segala sesuatu dengan imbang begitu tanpa ada tendensi dari pihak manapun. Om Jo, kita akan lanjutkan perbincangan ini lebih dalam tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita rehat dulu sejenak, tetap di Bincang Hari Ini.